Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas evaluasi proyek pembangunan atau disingkat EVAPRO. Untuk pertemuan pertama ini saya akan bahas 3 poin inti dalam proses pembelajaran kita ya. Pertama, saya akan bahas tentang deskripsi mata kuliah. Yang kedua, saya akan bahas tentang penilaian kinerja mahasiswa. Dan yang terakhir, saya akan bahas tentang kontrak perkuliahan. Mata kuliah evaluasi proyek pembangunan ini pada umumnya bertujuan untuk memberikan pengetahuan maupun pemahaman kepada mahasiswa mengenai evaluasi proyek pembangunan, bagaimana prinsip, tujuan, perhitungan maupun proses perevaluasian dalam suatu investasi proyek pembangunan. Yang mana dalam mata kuliah ini kita akan menghitung ya bagaimana cara menghitung kriteria investasi maupun perhitungan time value of money, shadow price dan juga lainnya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 4. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep, tujuan maupun aspek-aspek yang terunsur dalam suatu investasi proyek pembangunan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menghitung time value of money dan juga analisis kriteria investasi proyek. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang shadow price, dan terakhir, mahasiswa mampu membuat, merancang, mengimplementasikan, serta menganalisis maupun mengevaluasi suatu proyek pembangunan. Pada mata kuliah evaluasi proyek pembangunan terdapat 12 subpokok pembahasan yang nantinya akan dirangkum di dalam 16 kali pertemuan, yang mana 2 pertemuan itu nanti ada examination dan 14 adalah pertemuan pembahasan materi. Materi pertama yang akan dibahas yaitu tentang konsep, tujuan, dan aspek-aspek dalam evaluasi proyek. Yang kedua itu tentang unsur cost yang termasuk dalam analisis ekonomis maupun analisis finansial. Yang ketiga, di situ kita akan membahas tentang time frequency, annuality, serta component factor. Dan keempat, pengertian maupun rumusan pada cost benefit cost ratio maupun net benefit cost ratio, yang mana ini merupakan suatu perhitungan dalam analisis proyek pembangunan. Yang kelima ya, kita akan membahas tentang pengertian maupun perumusan NPV maupun analisisnya. Dan keenam, kita akan membahas tentang pengertian social accounting price maupun faktor-faktor dalam penentuan shadow price. Yang ketujuh ya, kita akan membahas tentang konsep dan ketentuan barang-barang yang diperdagangkan. Kedelapan adalah penyesuaian transfer langsung maupun penyesuaian ketimpangan harga barang-barang yang diperdagangkan. Yang kesembilan, kita juga akan membahas tentang pembuatan atau penentuan ranking terhadap usulan proyek. Jadi kita akan memilih proyek mana yang layak kita jalankan. Yang ke-10 ya, kita akan membahas tentang pendekatan maupun faktor-faktor maupun tahapan-tahapan dalam merencanakan suatu proyek pembangunan. Yang ke-11, kita akan melihat bagaimana kita menilai proyek tersebut terhadap aspek-aspek baik itu aspek ekonomis yang nantinya akan berdekatan ya dengan faktor lain seperti penghematan kinerja, penghematan waktu, generalization production, atau berkurangnya kecelakaan terhadap secondary benefit. Dan terakhir di substansi ke-12 kita akan bahas tentang kegiatan pendirian atau pembangunan suatu proyek itu sendiri. Ya oke, untuk 12 substansi pembelajaran itu nantinya kita akan dapat dari beberapa buku referensi, yang mana kita menggunakan 1 buku utama dan 2 buku pendukung ya. Jadi buku referensi dalam mata kuliah ini adalah buku utamanya adalah Kadavia tahun 2001 tentang evaluasi proyek, yang mana diterbitkan oleh FEUI, dan juga buku pendukungnya itu bisa kita lihat di evaluasi proyek ya yang dikarang oleh Mulyadi Pujo, yang mana diterbitkan oleh Liberty Yogyakarta di tahun 85 sampai 88. Dan terakhir buku pendukung adalah dari pengantar evaluasi proyek yang dikarang oleh Clive Gray yang telah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Untuk penilaian mahasiswa itu sendiri, di sini kita akan bagi menjadi 3
garis besar ya. Yang pertama itu adalah kehadiran, yang kedua itu adalah ujian akhir semester maupun ujian tengah semester. Nah, untuk kehadiran itu sendiri, ya mahasiswa kita harapkan nanti mampu menghadiri minimal 13 kali pertemuan atau 85% dari total pertemuan kita. Jadi mahasiswa diharapkan mematuhi aturan tersebut untuk mencapai bobot nilai 25%. Selanjutnya untuk ujian tengah semester itu mempunyai bobot penilaian 35%, dan terakhir 40% penilaian kinerja mahasiswa itu didapat dari nilai ujian akhir semester yang biasanya kita laksanakan di akhir perkuliahan. Oke, terakhir kita akan bahas tentang konsep perkuliahan. Seperti yang Ibu bilang di awal kelas tadi ya, bahwa kehadiran yang menjadi salah satu unsur penting dalam kontrak perkuliahan ini, mahasiswa mampu hadir 13 kali pertemuan dari total 16 kali pertemuan itu sendiri. Ya. Yang kedua, kita lihat mahasiswa di sini ya, Ibu harapkan untuk join Zoom itu minimal ya 5 menit sebelum perkuliahan dimulai, sehingga ketika kita memasuki jam perkuliahan, contohnya jam 10, kita sudah mulai membuka. Ya, tidak ada lagi mahasiswa yang terlambat untuk masuk ke kelas itu sendiri. Dan juga mahasiswa ya, ketika kita mengajar offline ya, hadir di kelas, Ibu harapkan juga mahasiswa di sini berpakaian sopan. Ya, seperti itu. Nah, itu mungkin kontrak singkat dari perkuliahan kita sendiri. Oke, baiklah. Itu yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan pertama ini. Ibu harapkan untuk mahasiswa tetap sehat, jaga prokes kesehatan, dan untuk perkuliahan ini Ibu rasa sampai di sini Ibu akhirin kelas ini.